Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya adalah Raden Muhammad Resesi Ramadan. Saya Fajrul Antoha. Saya Utama Rifki kami. Saya ada Jepang Diwaksa. Berikut penjelasan kelompok dari kami. Adapun soalnya yang pertama adalah Soal pertama, mengambil contoh alat seperti water jet yang biasa cenderung mengarah ke bawah. Apakah penggunaan water jet dapat mengarah ke arah lain, dan apakah jarak dan gravitasi berpengaruh besar ke hasil? Nah, jawabannya water jet tidak dapat bergerak ke arah lain dikarenakan water jet tidak dapat bergerak ke arah lain karena prinsip dari water jet itu sendiri. Prinsipnya adalah bahwa air diarahkan dengan kecepatan yang tinggi melalui nozzle untuk menghasilkan aliran yang kuat ke arah yang ditentukan. Perubahan arah aliran ini terbatas oleh konfigurasi peralatan seperti nozzle dan pipa yang digunakan. Ketika tekanan tinggi digunakan untuk memaksa air melalui nozzle, aliran air akan mengikuti ke arah nozzle tersebut. Untuk mengubah arah air dapat mengganti nozzle-nya dan mengatur sistem dengan konteks aplikasi water jet. Nah, selanjutnya. Oke, pertanyaan lanjutannya, apakah jarak dan gravitasi berpengaruh hasil ke water jet itu sendiri? Oke, misalnya kita ambil sebuah contohnya itu misalnya tadi disebutkan kita ingin memotong pipa. Jika kita ingin memotong pipa menggunakan WJM atau water jet mesin, water jet mesin itu kan sendiri menggunakan tekanan air yang tinggi. Ketika jarak pipanya itu semakin jauh dengan WJM itu sendiri, maka besar hambatan yang dilalui air itu semakin besar juga. Maka tekanannya itu semakin menurun ke pipa tersebut. Selanjutnya itu apakah gravitasinya itu berpengaruh besar ke hasil? Kita tahu sendiri kalau gravitasi itu menarik sebuah objek menuju ke pusat gravitasi itu sendiri. Ketika gravitasinya itu semakin besar, maka tarikan objeknya itu semakin kuat ke gravitasi. Ketika kita menggunakan water jet mesin itu kan cenderung ke arah ke bawah atau selalu menuju ke bawah ke pusat gravitasi. Kalau gravitasi itu tinggi, maka tekanan air yang dikeluarkan oleh WJM itu sendiri itu semakin besar, mengakibatkan hasil yang diperoleh dari pemotongan WJM itu semakin sempurna. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2, itu soalnya itu bagaimana prinsip kerja mesin sederhana terkait dengan konsep energi mekanik. Nah, jawabannya itu karena mesin sederhana itu merupakan kombinasi dari energi kinetik dan energi potensial yang merupakan prinsip-prinsip dari konsep energi mekanik dengan melibatkan hukum konservasi, prinsip pengungkitan dan kompensasi energi. Nah, contohnya itu ada tuas dan roda gigi. Bisa dilanjutkan. Nah, setelah dikatakan oleh Yardan adalah mesin sederhana mengikuti hukum konversi energi, di mana menyatakan bahwa energi tidak bisa dimusnahkan maupun diciptakan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Seperti ayunan dari energi kinetik menjadi konvensional. Nah, selanjutnya tadi yang saya sebutkan adalah energi pengungkit, di mana menggunakan pengungkit kita dapat mengubah kekuatan gaya pada salah satu pengungkit menjadi lebih besar. Seperti contohnya jungkat-jungkit. Seperti itu. Sekian dari penjelasan kami mengenai 2 pertanyaan tadi. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.